Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dalam program Ramadan Menyapa. Program ini merupakan dakwah keislaman yang rutin setiap hari, spesial pada bulan Ramadan, yang disiarkan langsung dari studio RCTV dan pada pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Program ini terselenggara atas kerjasama Radar Cirebon Televisi dan juga Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya Wulandari akan memandu program ini selama 1 jam ke depan. Baiklah pemirsa RCTV yang budiman dan dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik terkait tentang menyikapi perkara khilafiyah dalam Islam. Alhamdulillah hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang cukup kompeten di bidangnya. Kita sudah kedatangan di studio 2 narasumber kita, dan keduanya merupakan cendekiawan dan juga akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ada Bapak Dr. Kiai Haji Wawan Arwani MA dan juga Bapak Dr. Haji Saifuddin MAG. Baik pemirsa, kita sapa dulu kedua narasumber kita pada hari ini. Pak Kiai Haji Wawan Arwani, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasanya juga lancar ya Pak ya? Alhamdulillah ya, sudah setengah main ini. Setengah iya sudah separuh perjalanan. Separuh perjalanan ya Bapak ya. Terus narasumber selanjutnya Bapak Dr. Haji Saifuddin MAG, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar ya Pak? Lancar. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak, hari ini kita akan membincang sebuah topik yang cukup menarik terkait tentang menyikapi perkara khilafiyah dalam Islam. Nah, pada segmen pertama ini kedua narasumber nanti akan memberikan pengantar Bapak. Jadi nanti buat Kiai Haji Wawan memberikan pengantar, selanjutnya oleh Bapak Haji Saifuddin. Baik, mungkin untuk pengantar pertama dipersilakan untuk Bapak Kiai Haji Wawan Arwani untuk memberikan pengantar terkait tema kita ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bu Wulandari yang saya hormati, Pak Dr. Saifuddin yang saya hormati, pada sore hari ini para pemirsa RCTV yang saya hormati, kita akan mencoba bersama-sama membahas hal-hal yang terkait dengan khilafiyah, perbedaan pendapat di dalam baik mengamalkan maupun memahami ajaran Islam. Ada satu peristiwa yang kerap kali menjadi ilustrasi bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu bahkan terjadi sudah sejak dini, sejak masih Rasulullah SAW itu ada. Diriwayatkan bahwa sekali waktu Rasulullah itu menyuruh 2 orang sahabat untuk mendatangi kampung di Bani Quraidah. Iya. Kemudian sambil memerintahkan, Rasulullah juga berpesan kepada 2 orang sahabat ini agar tidak sholat asar kecuali ketika sudah sampai di tujuan di Bani Quraidah. Ternyata di tengah perjalanan keduanya kemudian berselisih pendapat karena khawatir, yang satu khawatir
tidak terkejar sholat asar di Bani Quraidah seperti yang disampaikan oleh Nabi, maka sholat di jalan sebelum sampai ke tujuan yang diberitahu oleh Nabi, sholat asar. Sementara yang kedua itu kemudian sholatnya seperti anjuran Nabi, seperti perintah Nabi untuk sholat di Bani Quraidah. Ini kan berarti hanya 2 orang saja sudah berbeda, padahal perintah awal dari Nabinya sama. Singkat cerita, keduanya kemudian kembali dan bertemu dengan Nabi, kemudian menyampaikan apa yang mereka alami, bahwa ada dua perbedaan di antara mereka ketika melaksanakan sholat asar. Reaksi Nabi kemudian mendiamkan itu. Nabi tidak mengkomentari apa-apa, hanya mendiamkan peristiwa yang telah terjadi dan dialami 2 orang sahabat itu. Para ulama menafsirkan apa yang merupakan respon Nabi terhadap kejadian itu adalah sebagai takrirun Nabi. Kalau pakai diksinya hadis itu takrir ya. Iya. Nabi membiarkan. Artinya apa? Para ulama mengartikan bahwa keduanya dibenarkan oleh Nabi. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Nabi itu sangat sopan, sangat halus, tapi juga beliau sangat tegas. Kalau memang ada yang salah, pasti beliau luruskan secepatnya. Beliau tidak akan pernah membiarkan kesalahan berlama-lama, berlarut-larut. Ini seringkali menjadi rujukan buat kita bahwa ternyata di zaman Nabi pun, Nabi masih ada sekalipun, perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu sudah terjadi. Di luar yang ini juga ada beberapa yang lain. Tetapi inti daripada itu semua adalah bahwa ternyata masih ada Nabi sudah terjadi beda pendapat. Hanya memang tentu saja sangat beruntung para sahabat itu. Mereka berbeda pendapat pasti bisa dengan cepat diselesaikan. Ada Kanjeng Nabi langsung disampaikan kepada Nabi, sudah selesai gitu kan. Tidak kemudian tidak berkelanjutan dan tidak berlarut apa-apa. Saya kira itu sebagai pengantar bahwa artinya saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa sudah ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam sejak dini, sejak Nabi masih ada. Ya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Artinya memang khilafiyah itu adalah sebuah perkara yang sebuah keniscayaan gitu ya. Keniscayaan yang memang sudah ada sejak dahulu, bukan hanya di zaman modern gitu ya, zaman saat sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Kiai. Mungkin di narasumber kita yang kedua, Bapak Dr. Haji Saifuddin juga akan memberikan pengantar terkait tentang bagaimana menyikapi perkara-perkara khilafiyah mungkin dari perspektif yang berbeda, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Yang kami hormati Pak Kiai Haji Dr. Arwani dan juga Pak Ulan ya. Dan pemirsa semuanya, saya kira tadi sudah Kiai Wawan memberikan ilustrasi yang sangat tepat bahwa khilafiyah itu terjadi di awal Rasulullah, pada masa Rasulullah. Saya mungkin sedikit ada bahwa terkadang persoalan definisi ya, ada istinya ikhtilaf, ada yang khilaf ya. Paling lebih tepat mungkin ikhtilaf nih. Ikhtilaf. Jadi ikhtilaf itu perbedaan yang tidak menjadikan permusuhan. Tapi kalau khilaf itu malah jadi perselisihan. Ya. Berlawanan. Berlawanan. Nah ini tentu dari sisi tadi hadis Nabi tentang peristiwa seperti itu. Yang kedua, saya kira juga dari awalnya juga ada di konfirmasi dari hadis Rasulullah bahwa kita itu akan terbagi menjadi 73 golongan. Ya. 73 golongan. Iya, Bani Israel itu 72, kita 73 golongan. Dan bisa dibayangkan kan, kalau 73 golongan itu tentu akan timbul ikhtilaf yang bermacam-macam. Ya, tentunya memang dan di situ di hadis itu siapa nanti yang kita ikuti atau yang selamat,
Ya kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Jadi nanti kalau ada terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat, ya kembali kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ya kemudian kalau didefinisikan sekarang ya mungkin bisa kan ahlus sunnah wal jamaah gitu ya, yang merupakan sawadul a'zam ya, kelompok yang besar yang di dalam konteks peribadatannya tawasud ya, kemudian berpendapat pada 4 mazhab yang terkenal ya, yaitu yang masyhur, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Itu tentu menjadi dasar bahwa nanti di dunia modern akan lebih banyak lagi ikhtilaf yang pada dasarnya yang diikhtilafkan adalah hal-hal yang furu'iyah, bukan yang usul ya, hal-hal yang cabang-cabang ini yang kemudian pertentangkan. Tapi kalau ikhtilaf yang dalam koridor adalah tidak saling menyerang harusnya, tapi harus saling menghormati semacam itu. Saya kira itu tambahnya untuk Baik, terima kasih kepada dua narasumber kita yang sudah memberikan pengantar yang cukup komprehensif, saya pikir dari dua perspektif yang berbeda. Saya juga mau mengingatkan kepada pemirsa RCTV yang ada di rumah, Anda bisa ikut berpartisipasi dalam program ini dengan mengirimkan pertanyaan atau memberikan pertanyaan atau hanya untuk berbagi pengalaman kepada kami melalui line telepon di 0231 482138 atau melalui nomor WA yang tertera di layar televisi pemirsa semuanya. Pemirsa jangan kemana-mana karena kajian ini kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Ramadan Menyapa. Nah, pada segmen ini kita akan membahas secara lebih detail terkait tentang tema kita, menyikapi perkara khilafiyah dalam Islam. Pak Kiai, kita tahu memang sejatinya perkara khilafiyah itu tadi sebagaimana yang Pak Kiai sampaikan sudah ada sejak zaman Rasulullah hingga saat sekarang pun permasalahan khilafiyah itu ya pasti ada aja gitu. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan perkara khilafiyah itu seperti apa sih Pak Kiai dalam Islam, dan kira-kira bagaimana kita sebagai umat Islam menyikapi perkara khilafiyah ini? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Kalau tadi saya mengilustrasikan khilafiyah di antara umat Islam, ikhtilaf ya, secara redaksional saya pikir memang yang paling tepat ikhtilaf, bukan khilaf ya. Oh iya, khilaf ya. Apalagi kalau khilafnya sudah jadi bahasa Indonesia kan lain lagi tuh nanti. Ya. Ikhtilaf ya. Beda pendapat. Kalau dari sisi bahasa, jika dikembalikan lebih tua lagi, lebih dulu lagi, sebenarnya itu ya tadi yang Mbak Wulan sampaikan, ikhtilaf itu sunnatullah. Oh iya. Di alam ini sudah banyak sekali Allah ciptakan itu beragam itu. Ada yang berpasangan, ada yang beragam, itu semua kan juga menunjukkan indikasi adanya khilaf. Nah, terkait dengan tema kita hari ini, ikhtilaf yang terjadi di kalangan umat Islam terkait dengan perbedaan pendapatnya itu di dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Buat saya ini menunjukkan juga betapa ajaran Islam itu sangat komprehensif, atau dalam bahasa yang lain sering disebutkan Islam itu ajarannya adalah sholihun likulli zamanin wa makanin. Nah, karena sholihun likulli zamanin wa makanin inilah maka kemudian Islam mengakomodir adanya perbedaan itu, adanya ikhtilaf itu. Tadi masih ada nabi saja sudah beda, dan itu ternyata sama benarnya. Itu juga meninggalkan banyak pelajaran untuk kita. Di sisi lain, selain yang tadi disampaikan juga bahwa
Nabi menunjukkan sikap bagaimana perbedaan itu ditolerir oleh Nabi. Karena memang ya ajaran Islam itu ya tadi sangat luas dan berlaku dimanapun, kapanpun. Karena itu kalau kita meyakini ajaran Islam itu sesuai, cocok dimanapun dan kapanpun, ya pasti tidak akan pernah terlepas dari adanya perbedaan pendapat di dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Hanya kemudian tentu saja meskipun ada banyak perbedaan dan ditolerir adanya perbedaan, tentu kita punya aturan-aturan tertentu, dalam tanda kutip ada koridor lah. Ada koridor bahwa tidak semua perbedaan itu kemudian ditolerir. Kalau hal-hal yang terkait dengan pokok-pokok agama, usuluddin misalnya wajibnya sholat, ya nggak bisa kita tolerir bahwa ada beda pendapat ini tidak wajib sholat itu kan, itu yang seperti itu tidak bisa. Atau kalau dalam bahasa usul fikihnya ada dalil yang qat'i lah. Kalau yang qat'i tidak ada perbedaan, tidak boleh ada perbedaan. Kalau mempersoalkan bagaimana cara mengamalkan, umpama begini, sholat taraweh itu disepakati sunnah di kalangan umat Islam. Ini ya bulan Ramadan ini. Sudah, soal kemudian bagaimana mengamalkan sholat taraweh terkait dengan jumlah rakaatnya misalnya, lah itu boleh saja berbeda itu sih. Yang tidak berbeda ya, yang tidak boleh, tidak ditolerir perbedaan. Kalau mengingkari kesunahan sholat taraweh, nggak sunnah, nggak apa misalnya, itu maksudnya pokok. Walaupun kemudian dalam pengamalannya, dalam prakteknya, dalam pelaksanaannya itu, dalam implementasinya mungkin berbeda. Ya kita mengetahui kan ada yang tarawehnya 20, ada yang 8 itu kan, ada yang 10, ada yang 12 itu kan sudah. Karena itu kalau bahasanya Pak Dr. Saifuddin tadi, yang ditolerir itu dalam soal furu. Ya, furu itu buat saya berarti teknis, bukan. Kalau sudah teknis ya silakan berubah, berbeda. Bahkan silakan berbeda, namanya teknis, tapi substansinya yang tidak dipertentangkan. Kalau yang substansif itu yang usul itu. Iya, betul. Iya. Kalau yang furu ya bukan usul, ya itu sudah teknis. Kalau teknis ya tidak masalah. Dan sekali lagi itu justru malah menunjukkan betapa Islam itu khazanahnya sangat luar biasa, khazanah Islam sangat luar biasa, dan betapa Islam itu sekali lagi ya sholihun likulli zamanin wa makanin. Saya kira itu Mbak Ulan. Baik Pak Kiai, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi terkait tentang agama Islam itu adalah sholihun fi kulli zamanin likulli zamanin wa makanin. Artinya memang secara komprehensif, karena memang ajaran agama Islam itu luas ya, sehingga memang tadi Rasulullah pun mentolerir adanya perbedaan. Nah, begini untuk Pak Haji Saifuddin, kira-kira misalnya kan di masyarakat kita ini terkadang tidak bisa membedakan gitu Pak, mana perkara yang tadi Bapak sampaikan usuliyah dan furu'iyah gitu ya. Terkadang mencampur adukan, oh ini sesuatu yang furu'iyah dianggap sebagai yang usuliyah. Nah, sehingga yang ada di masyarakat adalah perpecahan dan menganggap mereka adalah kelompok yang paling benar. Itu bagaimana Pak Dokter dalam menanggapi permasalahan seperti ini yang ada di kehidupan masyarakat kita? Saya kira itu memang ikhtilaf di umat kita kan seperti hadis Nabi juga ya, ikhtilafu ummati rahmatun. Memang sudah ada bahwa ikhtilaf dalam umat itu rahmah itu. Karena ada berbagai macam alternatif yang bisa dimunculkan kan. Dan kemudian kalau ada ikhtilaf itu kemudian bagian dari, kalau dalam konteks yang lain memang ikhtilaf itu adalah ujian bagi kita semua. Tapi dari situlah kemudian berkembang pemikiran-pemikiran yang kalau kita lihat dalam mazhab yang 4 saja kan nanti ada ashab-ashabnya, dan itu kan sangat berkaitan dengan
pokoknya adalah bahwa prinsipnya adalah bahwa Al-Quran karena sifatnya mujmal, akhirnya kan bisa interpretasinya, interpretasinya itu bisa bermacam-macam. Tapi kemudian ada koridornya. Ulama juga tidak hanya kemudian bebas secara itu. Nah tadi untuk yang usul dan furu itu saya kira memang lebih banyak dikatakan ikhtilaf itu biasanya di masalah fikih itu ya, masalah fikih itu. Artinya gampangnya begini, kalau misalnya tentang tadi dikatakan bahwa sholat 5 waktu itu wajib, itu kan itu yang usul itu. Tapi kalau tata caranya itu kan kemudian sekian hadis banyak ya, yang mungkin dari sisi bagaimana bertakbir, bagaimana kemudian bacaan-bacaannya itu. Nah itu memang masyarakat saya kira kalau rata-rata masyarakat Indonesia sudah paham ya. Apalagi kita punya 2 organisasi besar yang mungkin mendampingi sebenarnya dari sisi itu ya. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah yang semuanya wasatiyah itu, yang itu biasanya itu difasilitasi untuk bagaimana ikhtilaf itu tidak sampai meruncing kepada sesuatu yang seperti di negara-negara yang lain. Dan itu saya kira sudah prakteknya sudah sangat toleran kita semua ya, umat Islam di Indonesia itu. Contoh yang gampang tadi penetapan 1 Ramadan itu kan sudah berbeda. Ya. Tapi kan ternyata ada manhaj masing-masing. Ada yang hisab, ada yang hisab plus ruqyah gitu ya, seperti Nahdlatul Ulama. Kalau Muhammadiyah itu hisab. Itu juga bagian-bagian yang saya kira itu sudah biasa dilakukan. Maka masyarakat saya kira pokoknya saya kira yang lebih itu rukun iman, rukun Islam aja lah ya, itu sederhananya. Yang usul-usul itu ya rukun iman, rukun Islam itu. Nah, adapun tata caranya, teknisnya itu ya itu yang bagian-bagian yang kita dalam konteks mazhab nanti ada 4 mazhab itu dan mazhab yang lain. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya. Jadi kita sebagai masyarakat agar tidak terpecah belah gitu ya. Jadi harus memahami bahwa bukan hilaf ya, tadi ikhtilaf. Ikhtilaf itu ada perbedaan, itu adalah sebuah keniscayaan yang memang sudah sejatinya ada sejak dahulu, bahkan sejak ada Rasulullah. Tergantung bagaimana kita menyikapinya saja. Dan tadi disampaikan juga bahwa untuk memisahkan antara furu'iyah dan usuliyah itu kita berpedoman pada rukun iman dan juga rukun Islam. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah segmen ini kita akan membuka pertanyaan juga ya. Bagi para pemirsa dimanapun Anda berada bisa mengirimkan pertanyaan kepada kami atau ingin berbagi pengalaman melalui line telepon yang ada di bawah ini di 0231 482138 atau melalui WA yang tertera di layar pemirsa. Baik, jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa RCTV yang budiman dan dirahmati Allah, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Ramadan Menyapa. Tadi kita sudah membincang secara mendetail atau komprehensif terkait tentang tema yang menarik ya, terkait bagaimana menyikapi masalah atau perkara khilafiyah dalam Islam. Nah, sekarang akan kita lanjutkan. Pak Kiai, tadi kan kita sudah sepakat bahwa perkara-perkara khilafiyah itu memang sesuatu keniscayaan yang ya sudah gitu ya, pasti ada perbedaan ikhtilaf itu. Nah sekarang kira-kira nih kita sebagai masyarakat, baik itu masyarakat yang dibekali dengan ilmu agama yang cukup mumpuni ataupun yang masih kurang gitu ya pengetahuannya, bagaimana nih kira-kira mempersatukan gitu ya. Kadang tuh kita beda pemahaman, beda kajian, beda guru gitu ya. Kadang berbeda juga nih. Dan tetap kekeh, bahasanya kekeh gitu ya, tetap bersiteguh
dengan pendiriannya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Kiai dan juga Pak Dr. Haji Saifuddin kita menyikapi hal-hal yang tadi furu'iyah yang terjadi di masyarakat? Baik, silakan Pak. Baik, saya kira harus kita kembalikan dulu kepada persoalan pokok bahwa Islam itu agama yang mengajarkan persaudaraan. Ada banyak nilai-nilai universal dalam Islam itu. Ada persaudaraan, ada kesetaraan atau musawah, ada adalah keadilan, kemudian ada tasamuh, toleransi dan lain-lain. Ketika kemudian kita menyadari itu bahwa sedemikian rupa Islam mempersiapkan semuanya, maka perbedaan itu sesuatu yang sesungguhnya biasa-biasa saja. Walaupun ada ungkapan begini, yang repot itu kalau beda pendapatan, tapi nyatanya tidak juga beda pendapatan. Kita ini beda pendapat saja sudah runyamnya luar biasa. Karena itu kemudian Islam yang mengajarkan banyak hal, termasuk yang paling pokok semua adalah salah satunya adalah terkait dengan adab, akhlak. Itu maka kemudian Islam, para ulama dalam hal ini kemudian juga memiliki pandangan, memiliki pedoman bagaimana akhlak kita ketika terjadi beda pendapat. Yang pertama, mesti tetap kita ini mendasarkan penilaian atau pandangan terhadap apapun dan kepada siapapun dari sisi husnudzon. Ya, perspektifnya husnudzon. Ketika ini sudah menjadi patokan pokok, maka kemudian kita tidak akan lagi berpikir bagaimana caranya menjatuhkan pendapat orang, umpamanya ketika beda pendapat itu. Bagaimana sehingga pendapat kita yang benar saja, tidak ada pendapat di luar kita yang benar, umpamanya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga mestinya memiliki pegangan bahwa ketika terjadi beda pendapat itu, saya mensitir apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, yang menyebut bahwa Imam Syafi'i itu dalam pendapatnya beliau menyebut begini, pendapat saya itu benar, pendapat orang lain salah, tapi pendapat saya yang benar ini kemungkinan ada salahnya juga. Sementara pendapat orang lain yang salah itu mungkin ada benarnya. Jadi dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa di antara etika beda pendapat itu, selain kita mendasarkan pikiran kita positive thinking, kemudian yang kedua ya tidak menyalah-nyalahkan, tidak memastikan bahwa kita saja yang benar dan yang lain itu salah. Bahwa di antara kesalahan itu mungkin ada kebenaran, di antara kebenaran itu mungkin juga ada kesalahan. Itu pendapat yang saya kira moderat sekali, mentolerir adanya perbedaan. Kemudian juga mesti punya pandangan yang menghormati pendapat dan pandangan orang lain, tidak benar sendiri. Saya ulang dalam bahasa saya yang lebih luas barangkali. Buat saya beda pendapat di dalam memahami dan mengamalkan Islam itu biasa. Yang tidak biasa itu kalau kemudian karena memahami dan mengamalkan Islam berbeda itu kemudian mengkafirkan. Nah, ini kalau sudah mengkafirkan sudah luar biasa, sudah bukan sesuatu yang bisa ditolerir lagi. Ya, tadi Mbak Wulan menyebut bahwa yang terjadi sesungguhnya beda pendapat itu di hal-hal yang bersifat teknis. Yang furu'iyah itu yang teknis, kok sampai mengkafir-kafirkan, ini sudah melewati batas. Ini juga terkait dengan bagaimana etika Islam di dalam memahami beda pendapat yang terjadi. Saya kira itu beberapa koridornya. Baik, baik. Makasih Pak Kiai. Barangkali ada perspektif yang berbeda yang mau disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Saifuddin. Silakan Pak. Saya kira nambahin saja ini bahwa memang konteksnya berbeda pendapat itu kan dalam konteks pengamalan agamanya itu terkadang tidak berkerangka wasatiyah, tidak berkerangka moderat, gitu. Atau istilah lainnya hulu, terlalu berlebihan. Dan itu kan tidak boleh, Rasulullah tidak boleh beragama itu berlebihan itu.
Nah ini yang kemudian di akar rumput, kalau sudah memang pendapatnya ini ya saya yang paling benar itu. Untungnya kita ini masih masyarakat kita masyarakat paternalistik yang artinya tidak kemudian menjadi sebuah kelompok-kelompok yang nanti sampai berbunuh-bunuhan kan. Kalau di negara yang lain malah gara-gara ikhtilaf ini kan mungkin bisa berbunuh-bunuhan semacam itu. Nah untuk itu tadi praktek peragaman tidak boleh berlebihan, harus wasatiyah, harus moderat, sehingga kemudian memberi ruang kepada yang lain punya pendapat, punya amalan, dan tidak mencela itu yang saya kira harus ditanamkan kepada masyarakat, bahwa jika kemudian meyakini ada dasarnya, boleh yakin dan kemudian menghormati yang lain. Dan kita husnudzon itu tadi saya kira Pak Kiai juga mengatakan bahwa husnudzon itu bahwa mereka juga ada dasar ya. Kemudian selanjutnya saya kira ikhtilaf ini juga mendorong kita untuk mencari ya sumber-sumber ikhtilaf itu yang sekarang saya kira lebih mudah sekarang. Ya, artinya resources keagamaan kan sekarang lebih mudah. Hanya tadi harus dipahami. Kalau saya sih sering memberi saran kalau misalnya kaum Nahdiyin ya berarti lah condong pada apa-apa fatwa-fatwa yang ada pada yang dikeluarkan oleh PBNU lah. Kalau Muhammadiyah mungkin ke majelis tarjih lah, supaya kan itu artinya kalau sebagai orang awam mungkin tidak bisa mengkaji sendiri, tapi sudah ada itu. Nah itu saya kira akan lebih gampang dalam beribadah karena kita sudah merujuk pada hasil kajian-kajian yang sudah baik gitu, semacam itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Haji Saifuddin dan juga Pak Kiai yang sudah memberikan jawaban yang sangat komprehensif sehingga kita dapat pemahaman yang luar biasa terkait tentang khilafiyah ini. Nah, para pemirsa, nanti jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RCTV karena setelah ini kita akan membahas sekaligus closing statement ya terkait tentang tema perkara khilafiyah dalam Islam. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia membersamai kami dalam program Ramadan Menyapa ini. Tadi kita sudah membahas terkait tentang bagaimana sih menyikapi perkara-perkara khilafiyah yang ada di dalam Islam. Nah, Pak Kiai, tadi kan sudah disampaikan terkait bagaimana tips atau kiat-kiat gitu ya, misalnya tadi husnuzon, positive thinking, terus jangan cepat menyalahkan orang lain. Imam Syafi'i aja, imam besar umat Islam saja merasa fatwa-fatwa yang dikeluarkan itu pasti ada kesalahan gitu ya. Bagaimana kita yang masyarakat awam ini? Nah, kira-kira Pak Kiai, ketika misalnya kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan khilafiyah ini atau ikhtilaf di masyarakat, bagaimana maintain diri gitu, maintain atau upaya kiat diri sendiri agar menyikapi masalah khilafiyah ini tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri tapi juga bisa untuk orang lain agar ikut dengan konsep yang sudah kita pahami. Baik, saya pikir ada beberapa hal yang bisa dilakukan ketika kita mendapatkan fakta adanya ikhtilaf di antara umat Islam. Yang pertama ya harus sebenarnya juga prinsip buat kita harus yakin dengan apa yang selama ini kita miliki. Tetapi keyakinan kita terhadap apa yang kita yakini, apa yang kita miliki ini tidak menyisakan ruang
tetap harus menyisakan ruang untuk orang lain. Tidak, sehingga kemudian tidak berakibat hanya pendapat kita, hanya amaliah kita saja yang pasti benarnya, sementara yang lain salah. Karena itu buat saya kalau ada ungkapan tadi ikhtilafu ummati rahmatun, itu apa ya, saya memahaminya mungkin begini, itu kalimah itu kalau dalam gramatika bahasa Arab itu jumlahnya namanya jumlah khobariyah, tapi maknanya insya'iyah. Jadi memang secara harfiah itu diterjemahkan beda pendapat, ikhtilaf di kalangan umatku itu rahmah. Dalam prakteknya kan susah sekali, yang namanya ikhtilaf itu ya permusuhan. Padahal sisi yang lain juga kita harus menyadari bahwa yang namanya beda pendapat, ikhtilaf itu bukan iftiraq, bukan perpisahan, bukan perpecahan, bukan permusuhan, apalagi adawa, bukan. Tapi memang perbedaan. Nah, maka tadi karena itu walaupun secara harfiah itu bermakna, berarti perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat, buat saya ini justru nilai yang harus kita raih ya. Ini mestinya menjadi semangat kita, menjadi cita-cita kita, idealisme kita, bahwa bagaimana kemudian kira-kira kita ini mampu membuktikan sebagai umat yang saling berkasih sayang, umat yang senantiasa mengedepankan ukhuwah, di mana kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat itu malah menjadi alasan untuk kita saling bersaudara, saling menyayangi, bukan saling memusuhi, saling menghancurkan. Saya pikir yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Saif itu juga cukup mendasar, bahwa sebagai bangsa Indonesia yang Islam, kita bersyukur sekali, harus bersyukur sekali bahwa Indonesia yang majmuk ini ternyata luar biasa. Saya pikir dunia Timur Tengah lah itu mesti belajar ke Indonesia, bagaimana negara Indonesia ini sudah mampu, umat Islam Indonesia ini mampu memanage perbedaan pendapat yang terjadi. Di Indonesia itu beda pendapat biasa, tapi nyatanya tidak saling membunuh, tidak saling mengkafir, tidak saling mengkafirkan. Ini yang sudah buat saya perbedaan pendapat yang kemudian sudah melewati koridor dan tidak bisa ditolerir itu, kalau sekali lagi kalau akibat beda di dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang tadi sifatnya juga teknis dalam batas-batas tertentu, itu kemudian saling mengkafirkan, menghalalkan darah. Ini yang buat saya itu sudah bukan lagi adab Islam yang diajar, yang mesti berlaku dalam menyikapi beda pendapat. Kan itu kata kuncinya, saya pikir ya, mari kita senantiasa terus-menerus belajar ajaran Islam. Bahwa satu sisi kita meyakini Islam itu akan senantiasa sesuai kini dan di sini, Islam itu akan di sini dan kini dan di sini, ya harus kita pelajari terus-menerus. Ya. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Kiai. Barangkali ada summary, closing statement sedikit dari Pak Dokter. Ya, saya kira bahwa ikhtilaf itu memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari ujian manusia. Itu. Kan di dalam Al-Qur'an juga memang dikatakan kalau bisa mungkin Allah akan memberikan ummatan wahidah. Tapi ternyata di berbeda-beda suku, berbeda bangsa, warna kulit, yang sehingga kemudian itu saja sudah katakanlah dalam konteks yang lain ikhtilaf, ya, ada berbeda-beda. Nah, apalagi kemudian pemikiran. Maka kemudian saya menyitir ini ulama kondang, Pak. Umat Islam itu zaman Nabi beres. Artinya walaupun ada banyak ikhtilaf, di zaman tabi'in juga beres jalan. Walaupun banyak ikhtilaf, sekarang juga mungkin dikendalikan oleh kita juga insya Allah beres. Artinya memang ikhtilaf itu adalah bagian dari perkembangan yang harus kita maknai sebagai untuk harmonisasi gitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih kedua narasumber yang sudah sangat apik menyampaikan tema kita pada hari ini. Tanpa terasa waktu sudah 1 jam berlalu dan kita harus mengakhiri program Ramadan Menyapa ini.
saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber Bapak Kiai Haji Wawan Arwani Amin, MA, dan juga Bapak Dr. Haji Saifuddin MAG yang sudah meluangkan waktunya, sudah hadir di program Ramadan Menyapa ini dan sudah berbagi pengalaman, pengetahuan dan juga ilmu wawasan kepada kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah setia membersamai kami dalam program Ramadan Menyapa ini. Insya Allah besok kita akan bertemu kembali dalam program Ramadan Menyapa dengan narasumber dan tema-tema yang tentunya sangat bervariasi. Baik, saya Wulandari izin pamit undur diri. Semoga kita senantiasa diberikan semangat dan menjadi pribadi yang lebih baik khususnya dalam bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.